kemana-mana gampang, deket gitu naik MRT. Oke, biaya juga terjangkau ya? Biayanya juga murah. Menurut saya keuntungannya itu peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas mungkin ya. Jadi lebih mudah diakses. Dan di sini juga saya lihat ada inisiatif mengarah untuk lebih mengayomi teman-teman difabel. Dari sebelumnya, yang tadinya saya juga pengguna kendaraan bermobil, sekarang udah saya pindah ke transportasi umum, terutama Transjakarta. Fasilitasnya sudah cukup baik, namun terkadang yang harus dibenarkan adalah sistem dari pemasukan orangnya aja, kadang-kadang terlalu padat. Iya, saya rutin tiap pagi karena mau kerja naik LRT dan LRT cukup membantu sih transportasi kami ya untuk karyawan. Menurut saya tarifnya itu ya mendukung untuk ini ya karyawan, pekerja, bahkan orang-orang yang lain juga cukup murah. In association with Jakarta memiliki moda transportasi yang terintegrasi satu sama lain. Bus Transjakarta, MRT, LRT, KRL, dan Mikrotrans yang melayani jutaan warga setiap harinya. Berpenduduk 11 juta jiwa, Jakarta merupakan kota pusat pemerintahan dan ekonomi di Indonesia. Setiap harinya jutaan warga Jakarta bergerak, baik untuk bekerja, belajar, berusaha, ataupun melakukan aktivitas rutin lainnya. Jakarta juga menjadi magnet bagi lebih dari 3,3 juta komuter dari wilayah satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Meskipun demikian, integrasi sistem transportasi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang hingga kini masih terus dikembangkan untuk dapat mengatasi permasalahan kemacetan. Jika berdasarkan data jumlah kendaraan di Jakarta pertambahannya demikian masif sebelum pandemi ya, itu di kisaran 9 sampai dengan 10% per tahun. Dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor ini tidak diimbangi dengan pertambahan ruang ataupun panjang jalan. Sehingga kita paham akhirnya jumlah kendaraan bermotor yang berada di jalan semakin lama semakin banyak. Di sisi lain juga tidak diimbangi oleh disiplin masyarakat. Dalam 3 tahun terakhir setelah pandemi itu jumlah pertumbuhannya turun tetapi tetap tinggi, yaitu 3,3% per tahunnya. Dan saat ini jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta itu total sekitar 12,8 juta kendaraan. Untuk totalnya adalah roda 2 mendominasi yaitu 8,9 juta, hampir 9 juta kendaraan, dan selebihnya adalah kendaraan pribadi itu 2,8 juta. Data World Bank 2019 mencatat kerugian ekonomi dari kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 40 triliun rupiah per tahun. Angka ini didapat dengan menghitung waktu perjalanan dan konsumsi BBM. Kemacetan lalu lintas juga berkontribusi terhadap masalah perubahan iklim akibat emisi kendaraan bermotor. Ya, kapasitas ruas jalannya sudah tidak memadai. Kemudian kedua, peningkatan jumlah kendaraan itu makin lama makin bertambah sangat pesat.
Jadi kita ingat Jakarta itu road ratio itu hanya sekitar 7 atau 8% lah dari total seluruh wilayahnya. Ada yang mengatakan idealnya berapa? 20, 22. Tapi pertanyaan itu tadi, kalau jumlah kendaraannya tidak dikendalikan, berapapun panjang jalannya, banyak jumlah jalannya, itu tidak akan pernah bisa mengatasi persoalan kemacetan. Oleh sebab itu kemudian Jakarta melakukan perubahan di mana tadi paradigma penanganan permasalahan transportasi dari car oriented development ke transit oriented development dengan mengintegrasikan seluruh layanan angkutan umum dan menyelesaikan permasalahan dalam first and last mile-nya. Sejak 2004 kemudian Jakarta di eranya Bang Yos meluncurkan yang namanya busway atau yang kita kenal dengan bus rapid transit. Koridor pertama diluncurkan 2004 yaitu dari Blok M ke kota. Pada saat itu dilayani oleh 56 bus. Ini menjadi fundamen di mana kemudian setelah itu koridor-koridor selanjutnya dibangun dan terakhir kita pahami di zamannya Pak Jokowi juga dibangun MRT, juga ada LRT Jakarta. Ini menjadi fondasi yang kemudian bagaimana kita melakukan integrasi secara utuh terhadap seluruh layanan angkutan umum di Jakarta. Meski demikian, banyaknya opsi moda transportasi di Jakarta sempat tidak sebanding dengan jumlah penggunanya. Based on data bahwa kita sudah memiliki MRT, sudah ada LRT, sudah ada Transjakarta, bahkan sudah ada KRL masuk Jakarta, tetapi modal share-nya masih rendah. 2018 itu modal share angkutan umum di Jakarta hanya 14%. Artinya sangat rendah dengan begitu banyaknya layanan angkutan umum massal di Jakarta. Bahkan Transjakarta pada 2017 layanan angkutannya itu hanya mengangkut 350.000 penumpang per hari. Dengan jumlah koridor dan rute yang tidak sedikit. Artinya ada yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu, untuk bisa memperbaiki ini, maka integrasi menjadi kata kunci. Bagaimana kita mengintegrasikan seluruh layanan, sehingga mobilitas orang itu untuk menjangkau setiap titik layanan yang ada dari sisi layanan angkutan umum, itu akan mudah. Dengan pembangunan dan revitalisasi transportasi massal, berdasarkan data dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta per Agustus 2022, jumlah pengguna transportasi publik mencapai 1 juta orang per hari. Dikombinasikan dengan kebijakan arus lalu lintas, kemacetan di sejumlah ruas jalan Jakarta berkurang. Mengacu pada TomTom Traffic Index tahun 2021, indeks kemacetan di Jakarta adalah 34%, dan menduduki peringkat ke-46 dari 404 kota yang diukur. Padahal, menurut sumber yang sama, pada tahun 2018, Jakarta menduduki peringkat ke-7 kota termacet di dunia dengan indeks kemacetan sebesar 53%. km jalur sepeda terbangun. Target kami tahun ini adalah lebih kurang 300 km nantinya yang tersedia di Jakarta. Kemudian juga dari sisi penataan kawasan stasiun, saat ini sudah ada 9 stasiun yang dilakukan penataan. In association with
In association with Menurut data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, jumlah pengguna transportasi massal di Jakarta saat ini baru mencapai 32% dari total pergerakan masyarakat. Pada faktanya, jumlah ini jauh lebih sedikit dalam 2 tahun terakhir selama masa pandemi. Padahal ditargetkan mencapai 50% pada 2024 dan 60% pada tahun 2029. Untuk dapat meningkatkan jumlah pengguna transportasi massal, integrasi sistem transportasi penting untuk dilakukan agar dapat mempermudah masyarakat dalam berpindah moda transportasi dan memilih layanan angkutan. Jika bicara soal integrasi sistem transportasi publik, maka terdapat sejumlah aspek yang penting untuk dipenuhi, seperti integrasi fisik, integrasi layanan, integrasi tarif, termasuk sistem pembayaran. Pembangunan pedestrianisasi saat ini kita sudah ada lebih kurang 300 km trotoar yang dibangun dengan konsep complete street. Di dalamnya juga sudah ada pembangunan penyediaan jalur sepeda. Saat ini total sebanyak 114,5 km jalur sepeda terbangun. Target kami tahun ini adalah lebih kurang 300 km nantinya yang tersedia di Jakarta. Kemudian juga dari sisi penataan kawasan stasiun, saat ini sudah ada 9 stasiun yang dilakukan penataan, stasiun KRL dalam hal ini. Salah satunya yang pertama itu showcase kita lakukan di stasiun KRL Tanah Abang, dilanjutkan dengan stasiun KRL Sudirman, KRL stasiun Senen, stasiun Juanda, kemudian stasiun Tebet, juga di stasiun Manggarai, stasiun Gondangdia, juga ada stasiun Palmerah, dan kemudian ada stasiun Matraman baru, juga stasiun Cawang Cikoko, dan kemarin yang baru diresmikan adalah stasiun Jakarta Kota, yang kemudian sekarang kita menyebut kawasan Batavia. Sementara untuk integrasi layanan yang berkaitan dengan pembayaran dan data transportasi, Jaklingko hadir melalui Peraturan Gubernur DKI Nomor 63 Tahun 2020 tentang penugasan sistem integrasi pembayaran antar moda di DKI Jakarta. Kalau kita berbicara soal integrasi sistem transportasi, ini kan Jaklingko hadir di tengah-tengah untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya ya Pak. Iya, nah, betul. Sebenarnya bagaimana sih Pak terbentuknya atau cerita terbentuknya si Jaklingko ini Pak? Iya, pertama dari Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 ya, tentang elektronifikasi integrasi pembayaran transportasi. Itu ditugaskan kepada MRT Jakarta, kepada Transjakarta, kemudian juga kepada Jakpro, pemegang sahamnya LRT Jakarta, untuk melakukan integrasi pembayaran, dan dibentuk perusahaan patungan di antara tadi ya, pemegang saham tadi, plus ada moda integrasi transportasi Jabodetabek yang juga merupakan perusahaan patungan antara MRT Jakarta dengan Kereta Api Indonesia. Itu empat-empatnya menjadi pemegang saham Jaklingko Indonesia. Dibentuk tahun 2020 dan tugasnya itu untuk melakukan integrasi tiketing, integrasi pembayarannya, dan juga untuk integrasi data transportasi di Jakarta ini. Terus kalau misalnya Jaklingko ini yang digaungkan terus-menerus kan visinya nih, menghubungkan kamu kemana saja. Bahkan visi tersebut juga ada ketika kita membuka aplikasi Jaklingko. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak penerapan dari si visi menghubungkan kamu kemana saja ini Pak? Jadi seluruh Jakarta ini lebih dari 90% itu sudah bisa dijangkau menggunakan angkutan umum.
tapi harus bisa dijangkau dengan angkutan umum yang terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri, semuanya harus saling dihubungkan. Nah, kami menjadi platform penghubungnya. Jadi apakah itu untuk pergi ke mall, pergi ke kantor, pergi ke sekolah, ke rumah sehat gitu ya, semuanya bisa menggunakan angkutan umum terintegrasi, bahkan ke Taman Literasi Marta Tiahau ini gitu. Jadi ini simpul temu di kawasan transit Blok M, dan nah ini kebetulan ada teman kita nih dari Integrasi Transit Jakarta, ini juga perusahaan anak usaha BUMD juga, dan mereka yang membangun Taman Literasi Marta Tiahau ini. Bicara soal Jaklingko, ini pasti berkaitan erat sama aplikasi dan fitur yang ada di dalamnya. Nah, kalau untuk cara kerjanya sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ya, untuk fiturnya pengguna gampang ya, tinggal menggunakan salah satu, apakah menggunakan aplikasi Jaklingko. Nanti dari aplikasi Jaklingko tinggal dipilih tempat berangkatnya sampai dengan tempat tujuannya. Kemudian nanti ada moda yang paling ekonomis atau moda yang termurah begitu, atau kombinasi yang tercepat. Nah, contohnya kita mau berangkat dari MRT Blok M sampai dengan bus Transjakarta. Ada pilihannya menggunakan MRT dari Blok M sampai dengan Istora, kemudian dari Istora menggunakan Transjakarta sampai dengan ke halte Monas hanya dalam waktu 50 menit dan sudah menggunakan tarif integrasi 4.750. Ini satu opsi. Kemudian opsi keduanya juga bisa menggunakan kartu. Jadi karena mungkin kalau menggunakan aplikasi ada beberapa tahapan gitu ya, dan orang juga tidak semuanya sudah terbiasa, tetap bisa mudah menggunakan kartu integrasi Jaklingko. Nah, ini kartu integrasi Jaklingko ini sebetulnya yang kami luncurkan adalah standarnya. Jadi bisa menggunakan kartu bank, selama itu nanti direperso. Setelah direperso di terminal terdekat atau di stasiun terdekat, nanti bisa digunakan untuk semua moda, apakah itu MRT Jakarta, kemudian Transjakarta, atau LRT Jakarta, bahkan juga sudah bisa digunakan di KAI komuter yang dari Bodetabek menuju Jakarta, dan juga KAI Bandara. Nah, apalagi nih Pak, sekarang kan juga ada hal baru nih yang ditawarkan, yaitu tarif 10.000. Itu untuk semuanya nih Pak ya? Jadi 10.000 itu untuk 3 jam, itu ya harus diingat. Kemudian untuk maksimum 3 jam, dan untuk moda MRT Jakarta, Transjakarta, dan juga LRT Jakarta. Bisa gabungan 2 moda atau 3 moda. Jadi misalkan MRT disambung Transjakarta, itu bisa. Atau Transjakarta disambung LRT Jakarta, bisa. Atau tiga-tiganya, dari Lebak Bulus naik MRT, kemudian dari Duku Atas naik Transjakarta sampai dengan Pemuda Rawamangun, sambung lagi LRT sampai ke Kelapa Gading. Itu tiga-tiganya disambungkan, jaraknya panjang sekali, maksimum cuma bayar Rp10.000. Jadi penghematannya luar biasa, sampai dengan sekitar 50%. Ini dia yang bikin saya jadi penasaran, karena melihat Taman Literasi ini juga berdekatan sama stasiun MRT nih Pak. Udah ada juga tuh Pak ya? Makanya kita langsung kejar ke sana, kita coba tarifnya. Ayo kita coba, ayo. Ada di stasiun MRT. Nah, ini kita akan menjajal tarif 10.000 ini, tapi kita rutenya mau kemana dulu Pak? Iya, kita coba untuk kombinasi antara MRT dengan Transjakarta. Kita mulai dari Plaza Blok M BCA ya, kemudian dilanjutkan nanti ke stasiun Istora Senayan. Kemudian dari Istora Senayan sudah pindah ke moda Transjakarta dari halte Polda sampai dengan ke halte Monas. Gitu. Kalau gitu boleh dijelaskan Pak, mekanisme dari tarif integrasi 10.000 itu seperti apa sih Pak Kamal? Iya, ini karena jaraknya pendek, bahkan tidak akan mencapai 10.000. Karena kita cuma dari Blok M sampai dengan Monas, ya. Dan dari Blok M ke Monas ini kalau tarif normal itu dibayar 5.000 untuk MRT dari Blok M-nya sampai dengan Istora Senayan. Kemudian Transjakarta bayar 3.500 dari halte Polda sampai dengan halte Monas. Jadi total 8.500. Kalau menggunakan tarif integrasi
itu membayarnya Rp2.500 ketika masuk, plus Rp250 per kilometer untuk total perjalanannya. Dan kami hitung itu dari Blok M sampai dengan ke Monas hanya perlu membayar Rp4.750. Itu langsung muncul di sistemnya. Jadi ada penghematan dari yang tarif normal Rp8.500 menjadi Rp4.750. Lumayan gitu ya. Ini penghematannya sangat besar gitu. Dan ini tentunya akan sangat membantu mereka yang melakukan mobilitas di DKI gitu, karena bisa mendapatkan tarif yang lebih murah. Memangkas pengeluaran yang biasa ya Pak ya? Iya, bahkan hampir 50% gitu ya pemotongannya. Oke, kalau gitu kita sambil coba lagi ya Pak ya? Iya, kita coba ke sana. Ya, sudah. Iya. Aktivasi apa Pak kalau boleh diceritakan? Jadi ini memformat kartu supaya bisa mencatat histori perjalanan dari halte ke halte. Jadi ada satu tabel di dalam kartunya yang ada ID stasiunnya, kemudian ada tanggal dan ada jamnya. Kemudian nanti ini dilakukan perhitungan ketika melakukan perjalanan, dia sudah berangkat dari MRT stasiun mana sampai dengan stasiun mana. Dilanjutkan Transjakarta halte mana sampai dengan halte mana. Dan apakah dalam waktu 3 jam. Kalau dalam waktu 3 jam berarti bisa menikmati maksimum Rp10.000 tarif integrasi. Kehadiran MRT membuat opsi berkomuter yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau semakin komplit. Kami pun tiba di stasiun tujuan sebelum berpindah moda ke bus Transjakarta. Iya, kita lewat sini. Tarif integrasi berpotensi memangkas pengeluaran masyarakat untuk ongkos transportasi yang selama ini cukup tinggi. Survei yang dilakukan Dewan Transportasi Jakarta (DTKJ) 2021 lalu mencatat lebih dari 20% penghasilan warga Jakarta digunakan untuk ongkos transportasi. Yang menarik adalah perpindahan dengan tiga moda itu dengan 10.000 itu menarik. Bandingkan kalau dengan sekarang misalnya. Contoh ya, saya naik KRL, saya turun di Juanda, berapa tarif saya sampai situ 6.000. Pulang pergi 12.000. Kemudian saya naik Transjakarta ke Trisakti 3.500, pulang pergi berapa? 7.000. Berarti hampir 20.000. Tapi kalau dengan 10.000, 50%. Pak Gubernur berpesan dari kisaran di atas 20% biaya transportasi masyarakat saat ini, bagaimana kita turunkan menjadi 1 digit. Selain menghubungkan penggunanya kemana saja, Jaklingko juga berkontribusi pada semakin baiknya layanan armada angkutan kota atau angkot sebagai moda yang menjangkau warga di kawasan permukiman untuk berpindah ke moda yang lebih besar. Hingga tahun 2022, sebanyak 2.352 armada angkutan kota dari 11 operator bertransformasi menjadi Mikrotrans dengan sistem Jaklingko di bawah regulasi PT Transportasi Jakarta. Semua armada Mikrotrans dengan tarif Rp0 ini dipastikan telah memenuhi seluruh aspek standar pelayanan minimum yang meliputi 5 aspek, yaitu keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Sekarang angkot yang ini sebenarnya angkot yang di-upgrade dari yang sebelumnya ya. Sekarang udah ada AC, terus pakai Jaklingko harganya masih Rp0 dan kebetulan juga kan kalau mungkin kita bandingin transportasi publiknya udah jauh lebih nyaman lah. Jadi mungkin angkot ini bisa jadi alternatif untuk orang-orang yang sebelumnya menggunakan transportasi pribadi. Karena saya memilih Jaklingko, lebih ada AC-nya nyaman, lebih enak aja, adem. Untuk integrasi stasiun, integrasi fisik,
itu tidak ada anggaran dari APBD. Contohnya untuk penataan kawasan stasiun Tanah Abang, itu kami tidak mengeluarkan APBD, tetapi menggunakan prinsip kolaborasi. In association with Yap, kawasan Kota Tua punya wajah baru yang lebih kece pastinya. Dulu kan lebih nggak terdata ya, terus sekarang jadi lebih rapi, terus juga banyak orang-orang yang jadi lebih sering jalan, dan lebih banyak acara juga. Alhamdulillah wajah baru Kota Tua semakin bagus, semakin menarik, sehingga kita sebagai user komunitas Kota Tua lebih senang memiliki tempat ini. Yang paling ketara sih dari jalanannya ya, dulu nggak sebagus ini, terus aksesnya juga harus muter sih kalau dulu, setahu saya ya. Bagus sih, karena kan sebentar lagi juga akan ada ini ya, apa namanya, MRT juga dibangun di sebelah sana. Semoga nanti ke depannya juga jadi lebih gampang sih kalau misalkan mau ke selatan kayak gitu. Batavia atau kawasan yang lebih dikenal dengan nama Kota Tua kini memiliki wajah baru. Dari sejumlah revitalisasi, yang paling terlihat adalah di area pejalan kaki dan jalur pesepeda yang menjadi semakin luas. Trotoar di beberapa ruas jalan juga dirombak, seperti Jalan Ketumbar, Jalan Kemukus, Jalan Lada, dan Jalan Lada Dalam, sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang bebas dari kendaraan bermotor. Selain itu, bila sebelumnya halte bus Transjakarta terletak di depan Museum Bank Mandiri, saat ini halte tersebut telah berpindah di depan Stasiun Jakarta Kota. Itu artinya jarak antar moda transportasi sudah semakin dekat. Eits, tak hanya itu, saat ini proyek pembangunan dari stasiun MRT juga tengah digarap di kawasan Kota Tua. Dengan demikian, sistem integrasi transportasi di kawasan bersejarah ini menjadi semakin komplit. Dengan sejumlah revitalisasi yang dilakukan, sebenarnya apa saja sih Pak yang menjadi kekhasan dari wajah Kota Tua yang baru? Ya, jadi gini Mbak, kekhasan Kota Tua yang sekarang ini kan kalau kita beri konsep tuh Kota Tua tapi untuk kota maju ke depan. Artinya yang dulunya jalanan di Lada Selatan ini dulu dipakai kendaraan bebas bermotor, baik itu roda 4, roda 2, sekarang sudah masuk kawasan LEZ. Nah, dari mulai kawasan LEZ low emission zone itu dari mulai jalan Kemukus, masuk ke Tumbar, masuk ke Lada Dalam. Nah, di sebelah stasiun Bios ini nanti ada shelter khusus busway, yang dulunya shelter ada di depan Mandiri. Kenapa kita pindahin ke sana? Karena memang dari jalan ke Tumbar sana itu nanti masuk memang yang diperuntukkan untuk Transjakarta yang memang beremisi rendah. Jadi nanti kendaraan lain pun tidak boleh. Nah, dari kawasan itu terbentuklah namanya kawasan TOD. Karena di situ ada shelter busway, di sini ada kereta api, kemudian di bawahnya ada MRT. Jadi sudah terintegrasi. Terintegrasinya dengan adanya kawasan Kota Tua ini, sekarang kan orientasinya hanya untuk pejalan kaki maupun pesepeda. Dan dari TOD sendiri, dari persyaratan TOD sendiri sudah memenuhi semua. Pertama ada jalur pejalan kaki, ada jalur sepeda, kemudian ada untuk ruang ketiga, untuk pembauran merapatkan orang padat. Ini kan ada kawasan, ada plaza. Plaza ini kan menjadi tempat ruang ketiga. Nah, fokus ke arah sana utamanya para pejalan kaki ini karena melihat kawasan DKI Jakarta ini semakin sesak padat penduduk atau apa sih Pak latar belakangnya sebenarnya? Ya, tentunya kalau kita bicara pengendalian
kemacetan lalu lintas. Ini kalau kita nggak kendalikan dengan benar-benar, Jakarta itu akan stuck. 5 tahun ke depan udah stuck, kita baru keluar dari rumah itu udah stuck. Makanya itu menjadi prioritas keempat. Makanya bukannya saya, kan dari 2019 itu kita masif untuk melebarkan trotoar yang dari 1,5 menjadi 2, 3, bahkan 5 meter. Bukannya saya mempersempit jalan, bukan. Saya hanya mengkonsistensi lajur jalan. Dulunya mungkin lajur jalan mobil ada yang 4, 3, 4, ada 2. Nah, kita konsistensi aja. Kalau memang di situ kita konsistensi menjadi 2 lajur. Sisanya apa? Untuk trotoar. Gitu. Jadi artinya konsistensi lajur itu perlu. Atau namanya right sizing. Nah, tentunya ini yang menjadi dasar kita supaya apa? Ke depan itu memang untuk mengurangi mobil pribadi untuk di jalan raya. Karena angkutan umum kita kan sudah oke. MRT sudah, LRT sudah, BRT sudah, apalagi gitu lah. Jadi artinya memang di Kota Maju itu memang sudah tentunya harus mengurangi untuk kendaraan pribadi. Di jalur pejalan kaki mah kita sudah hampir sekitar ya 360 km. Itu pun masih kita bilang masih sedikit. Kalau kita bicara panjang jalan kita kan 1.300 meter, 1.300 km kali 2, 2.600. Yang baru kita bangun baru 360, baru 10%-nya. Jadi artinya masih banyak yang harus kita kerjakan. Dengan rencana untuk pejalan kaki itu kita akan melihat prioritas mana yang akan kita kerjakan. Untuk mengintegrasikan sistem transportasi tentu membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Salah satunya untuk subsidi tarif moda transportasi yang mencapai lebih dari 4 triliun rupiah dalam setahun. Selain menggunakan anggaran belanja daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggunakan prinsip kolaborasi. Untuk integrasi stasiun, integrasi fisik, itu tidak ada anggaran dari APBD. Contohnya untuk penataan kawasan stasiun Tanah Abang, itu kami tidak mengeluarkan APBD, tetapi menggunakan prinsip kolaborasi dengan rekan-rekan KAI dan juga pembangunannya itu dari rekan-rekan pengembang yang mendapatkan pendanaan dari sisi koefisien lantai bangunannya. Jadi selama ini kan cukup tinggi support untuk public transport dari APBD. Ya memang dilihat dari APBD cukup besar, namun ini jangan terlalu lama. Artinya kita lihat aja tarif Transjakarta. Dari awal mula 2004 3.500 sampai dengan sekarang belum bertambah. Atau terjadi perubahan tarif ya, itu juga menjadi pertimbangan. Tapi tentunya tidak serta-merta dari tarif, karena dari tarif itu paling dia hanya mendapatkan sepertiga. Potensi lainnya apa? Memanfaatkan prasarana atau sarana yang sudah ada. Ya sekarang mungkin mengembangkan halte ya, halte itu nanti sebagai sumber pendapatan juga, yang selain dari penumpang ya, kemudian dari roganya atau bodinya bus juga bisa dijual untuk iklan-iklan. Nah, kemudian kawasan-kawasan stasiun juga, kawasan halte juga tadi bisa menjadi pemasukan untuk mengurangi beban dari APBD. Sebagai ibu rumah tangga tentu saya bisa membantu ekonomi suami, menambah kesejahteraan keluarga. In association with
Saya Tiaman Simbolon. Saat ini usia saya 57 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari jadi ibu rumah tangga. Dedek, iya Ma. Yuk, makan yuk. Di samping itu, saya menjadi pramudi armada Jaklingko jurusan Harapan Indah Pulau Gebang. Awalnya saya sebenarnya jadi pramudi di jemputan anak sekolah. Waktu itu berjalan kurang lebih 17 tahun. Dari pramudi jemputan anak sekolah itu feeder busway, lanjut ke Oke Trip, lanjut lagi kurang lebih setahun lagi Jaklingko. Ya sekarang ini saya di Jaklingko 40 jurusan Harapan Indah Pulau Gebang. Itu perbedaan itu di proses peraturan, Contoh, waktu feeder busway itu ada jam kita boleh masih menarik reguler. Nah, sesudah itu di Jaklingko pure full tidak ada lagi untuk narik reguler. Kalau reguler kan sistemnya sesuai apa yang setoran yang saya harus capai gitu. Kalau ini kan tidak mesti dicapai, makanya ya udah kita bawa sesuai peraturan, kita bisa beroperasional dengan baik. Udah, kita udah ada nggak ada penumpang tetap upah kita segitu. Kita secara harian tuh kita hitungannya cuma 140 dengan dikalikan sekian hari. Ya memang sih ketemu, UMR-nya ketemu, UMP-nya ketemu menjadi 4.200.000 berapa. Jadi suka dukanya banyak sekali, Ra. Dari mulai aku di Oke Trip, Oke 5, tantangan di lalu lintas, itu saat aku waktu itu rute kita melewati Cilincing ya, tahu sendiri. Cilincing itu kan banyak kontainer. Kontainer itu boleh dibilang berapa kali besarnya ini loh, 3 kali gitu. Saya tuh nggak bisa puas atau saya nggak bisa dengan yakin hanya sen. Harus pakai tangan dan pakai klakson biar dia ngeh gitu. Coba harus begini biar dia lihat aku mau ke kanan kah apa mau ke kiri gitu. Jadi itulah semua tantangan di lalu lintas. Tantangan di lapangan, bagaimana pergaulan bersama teman-teman yang tadinya mereka juga berangkat dari supir-supir reguler. Jadi ya saya belajar di tengah-tengah mereka. Karena kita ini sebagai manusia apapun kan harus perlu dipelajari. Sebagai ibu rumah tangga tentu saya bisa membantu ekonomi suami, menambah kesejahteraan keluarga gitu. Saya jalani pekerjaan saya ini kan untuk hal yang baik, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Motivasi saya mereka, membara. Wanita yang hebat sih, beliau bisa mensekolahkan anaknya sampai sarjana dua-duanya, puji Tuhan. Bangga. Enggak semuanya orang tua bisa seperti itu sih, gitu ya. Karena satu hal yang saya selalu ingat, beliau selalu mengatakan sama saya, nanti kalau saya juga jadi orang tua seperti itu, merasakan gitu. Pasti apapun dilakukan supaya bisa mensekolahkan anak-anaknya.
Bergabungnya 11 operator angkutan kota dengan sistem Jaklingko bukan hanya membawa perubahan positif bagi para pendapatan pramudinya, tetapi juga untuk para operator pemilik angkutan kota. Sebetulnya di dalam isi perjanjian itu kerjasama, kita sehari itu kita harus mencapai 200 km. Nah, 200 km itu nanti APS-nya, harga perkiraan sendirinya itu dihitung. Ya, sekarang ini kita kan yang lama ini dibayar Rp4.058 per kilometer. Jadi ya kalau yang mobilnya masih kredit, ya itu dia. Jadi mereka tipis untungnya untuk pemilik. Ya itu karena ini programnya bagus, membantu masyarakat, pramudinya sejahtera, anggota juga tidak mengkhawatirkan karena jalur itu tidak kemana-mana gitu. Kalau mobil ada cacat sedikit kena BA atau dipulangkan, makanya mobil itu terawat dan mobil itu tidak boleh istilahnya ugal-ugalan. Setiap jalan operasi itu ada yang ngatur, ceker namanya, dari PT Transjakarta, dari hulu sampai ke hilir mereka atur berapa yang dilepas jalannya. Nah, setiap bus stop harus berhenti. Tidak ada penumpang atau tidak ada penumpang, mereka harus berhenti atau 1 detik atau 2 detik, mereka jalan lagi. Itu yang kelihatannya juga mobil agak terawat di situ. Transformasi layanan angkutan kota ke arah yang lebih baik ini tidak didapat dengan mudah. Membangun layanan publik adalah konsep mensejahterakan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi biaya pengeluaran, dan yang paling penting adalah dekarbonisasi. Sudah mengunduh aplikasi Jaklingko, sekarang ada 300.000 penumpang yang mereka juga menggunakan tarif integrasi. Harapannya ini bisa semakin banyak nanti yang bisa menggunakan aplikasi Jaklingko. In association with In association with Jalan-jalan ke Kota Tua. Cakep. Enaknya naik transportasi apa ya? Kalau aku lebih milih transportasi pribadi karena tinggal duduk, nggak perlu repot-repot, langsung nyampe. Kata siapa repot? Sekarang transportasi publik di Jakarta sudah nggak seribet itu karena sudah terintegrasi. Makanya sekarang aku mau naik transportasi publik. Berarti kita nggak bareng-bareng dong? Nggak apa-apa lah, yang penting kan tujuannya masih sama. Ya udah, sampai ketemu di Kota Tua. Sebelum kita memulai perjalanan kita, saya mau mengecek terlebih dahulu di peta. Kalau dari lokasi kita di Lebak Bulus menuju Kota Tua, ternyata kita harus menempuh jarak 23 km dengan durasi 1 jam 2 menit perkiraannya dari peta ini. Belum sampai setengah perjalanan ke Kota Tua, saya sudah menemui beberapa titik kemacetan yang lumayan menghambat perjalanan saya.
dihitung dari Lebak Bulus tadi sampai ke stasiun Dukuh Atas MRT ini adalah 34 menit. Tapi perjalanan saya belum selesai karena berdasarkan aplikasi dari Jaklingko, saya harus berjalan sekitar 5-7 menit ke halte bus Transjakarta Antasari untuk melanjutkan perjalanan saya ke Kota Tua. Yuk! Sudirman. Enak banget nih kawasan integrasinya. Bisa dilihat dari jalur pejalan kakinya lebar dan nyaman banget. Apalagi sekarang cuacanya mendukung. Jadi saya pun merasa lebih nyaman untuk berjalan kaki menuju ke halte Transjakarta. Aduh, mana sih nih Monica? Nggak nyampe-nyampe. Kemana aja? Akhirnya nyampe juga. Gak nyasar kan? Enggak, tapi kalah cepet nih sama Ara. Memang ya, kalau menggunakan kendaraan pribadi, kita nggak perlu gonta-ganti moda transportasi. Tapi waktu tempuhnya aku mencapai 1 jam 30 menit. Terus dari segi biaya menghabiskan sekitar 3 liter bahan bakar minyak. Kalau kita konversi ke harga Pertamax saat ini di angka 14.500, berarti totalannya ada di angka Rp43.500 untuk 1 kali jalan aja. 1 kali jalan, udah mahal, terus kena macet jadinya lama. Nah beda nih sama Monica, kalau Ara nyampe sini itu hanya 1 jam aja. Dengan menggunakan moda transportasi publik, waktu tempuh kita jadi lebih terukur. Udah gitu kalau dari segi biaya, kalau tadi Monica mengeluarkan Rp43.500, aku hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp7.500 aja loh dengan tarif integrasi. Jadi gimana nih? Sudah saatnya untuk beralih atau belum? Wah, memang sudah saatnya kita beralih ke moda transportasi publik. Selain hemat biaya, lebih cepat juga ternyata. Nggak kena macet dan juga lebih ramah lingkungan. Berarti nanti kita baliknya pakai transportasi publik aja ya? Ya, yuk! Yuk! Iklannya itu kalau bisa ya, sampaikan kepada masyarakat, tinggalkan mobilmu, tinggalkan motormu di rumah, hanya dengan 10.000 kami layani Anda sampai tempat tujuan. Selesai. Angka 10.000 itu angka psikologis loh. Sosiopsikologinya, wow, murah banget. Wow, cepet banget. Wow, nyaman banget. Jalan panjang membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi ini sedikit demi sedikit mulai mendapat pengakuan. Especially for those with mobility. Pada tahun 2021, upaya Jakarta memperbaiki sistem transportasi diganjar penghargaan Sustainable Transport Award dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), mengungguli kota-kota lain seperti Auckland, Sao Paulo, Frankfurt, hingga San Francisco. Jakarta dianggap mengambil langkah konkret mengubah paradigma perencanaan kota melalui Jaklingko yang mengintegrasikan layanan angkutan umum mulai dari angkot hingga bus Transjakarta. Selain itu, upaya Jakarta menambah jalur sepeda dan merevitalisasi akses pejalan kaki turut jadi nilai tambah. Sekarang ini kan saatnya recovery dari pandemi sehingga penumpang angkutan umum secara umum itu meningkat secara pesat ya. Dari sebelumnya itu sekitar 500.000, sekarang sudah hampir sekitar 1 juta total pengguna angkutan umum untuk MRT, Transjakarta, dan LRT.
Dan dari 3 ini, yang sudah mengunduh aplikasi Jaklingko sekarang ada 300.000 penumpang. Yang mereka juga menggunakan tarif integrasi. Harapannya ini bisa semakin banyak nanti yang bisa menggunakan aplikasi Jaklingko. Integrasi antar moda mewujudkan transportasi yang terjangkau baik jarak maupun biayanya sehingga memudahkan penggunanya untuk pergi dari dan kemana saja. In association with